siang semuanya. Selamat siang. Oke, udah pada makan? Waduh. Ngantuk? Oke, kalau gitu kita beri ice breaking besar. Coba kursi yang masih kosong diisi dulu. Jadi semua kursinya penuh. Yang di depan ini masih ada kosong duluan. Jadi boleh maju. Oh, udah. Yaudah kalau gitu. Oke, kita main game sebentar. Coba pegang pundak temennya di sebelahnya. Kalau nggak ada, ya udah sendirian. Pegang diri sendiri. Oke, pegang pundak teman di sebelahnya. Sudah? Oke. Kalau sudah pegang pundak temannya, ikuti apa yang saya katakan. Oke, saya mulai ya. Wahai temanku. Ya, semuanya tahu kan? Wahai temanku. Tolong. Cubit saya. Ulang, ayo. Tolong cubit saya. Kalau saya mengantuk. Janji ya. Iya. Oke, sudah. Oke teman-teman, pada kesempatan siang hari ini yang akan membawakan materi adalah Bapak kita, yaitu Bapak Nurul Azizin. Ini sedikit profil tentang Bapak Nurul. Jadi beliau merupakan lulusan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Magister Pendidikan Biologi, dan sudah menjadi dosen di STKIP Muhammadiyah Manokwari sejak tahun 2010. Selain itu beliau juga membidangi akademik yang meliputi perencanaan kurikulum, pengembangan program akademik, pengawasan evaluasi dan kerjasama akademik, serta memfasilitasi dan mengkoordinasikan penelitian dan juga pengembangan. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita sambut kehadiran beliau dengan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Nurul. Kami persilakan. Saya lihat wajah-wajah satu-satu dulu. Kayaknya sudah makan nasi kotak tadi. Kurang banyak kan? Kurang banyak? Kalau itu beli sendiri ya. Oke, saya juga makan nasi yang sama dengan kalian makan. Jadi, oke. Yang di luar mungkin nanti dengar suara saja ya. Sabar-sabar dulu. Nanti pembekalan KKN baru kita pindah di sebelah. Ini masih tidak muat jadi. Oke. Tadi sudah mendengar beberapa penyampaian di materi pertama, kemudian dua materi ya Pak, itu sudah dua materi. Dan mudah-mudahan dari kegiatan magang 1, 2, maupun 3 yang akan kalian ikuti nanti, kalian mendapatkan gambaran dan mendapatkan pengalaman bagaimana itu rasanya mengajar. Karena kalau bicara di depan saja, mungkin semua orang hampir bisa, karena tidak semua orang bisa bicara di depan. Dan bicara di depan untuk mengajar itu beda lagi. Oleh karena itu, mudah-mudahan dari kegiatan magang, kalian bisa mendapatkan pengalaman yang banyak. Apalagi bagaimana menghadapi siswa di kelas. Guru kalian menjelaskan di depan, siswa lari-lari di belakang, begitu sudah. Selanjutnya dari kegiatan magang itu tentunya kalian diminta untuk membuat laporan. Di sini ada yang magang 3, coba angkat tangan. Yang magang 3. Jumlahnya tadi 60 berapa ya Pak Guru? 188. Magang 3. Oh, magang 3. 62. Oke. 64. Ya magang 2. Kalau magang 1 tidak ada toh? Ada Pak. Oh ada magang 1. Bisa. Bulan. Ya. Karena untuk yang kurikulum baru itu magangnya hanya 2 saja, magang 1 dan magang 2. Tetapi intinya ya sama.
Cuma bedanya dibuat magang 1 magang 2. Nah, baik, karena masih ada magang 1 juga, maka saya sudah buat juga untuk apa namanya, kantong gimana tadi? Oh. Setelah kalian melakukan kegiatan magang, tentunya sebagai salah satu komponen penilaian itu diminta untuk melaporkan kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah. Ada yang magang ini tidak di apa namanya pusat KBM? Tidak ada. Berarti sekolah semua ya? Oke. Jadi kalian diminta untuk membuat laporan kegiatan magang yang kalian lakukan itu baik magang 1, 2, 3 dan di sekolah. Tentu dalam pelaporannya itu ada formatnya. Formatnya itu gampang-gampang lah. Kalian ini kan biasa itu bikin laporan untuk kegiatan di perkuliahan. Jadi bikin laporan ini tidak susah. Tidak sesusah, bukan susah ya, tidak serumit membuat misalkan skripsi atau karya ilmiah yang lain. Kecuali magang 3, karena magang 3 bentuk laporannya beda. Nah, yang pertama terkait dengan sistematika laporan magang 1 atau PPL 1. Nah, ini biasa bagian depan itu kalau kalian lihat laporan-laporan, nanti bisa lihat di contohnya ada di perpus ya yang lama-lama. Oh, di Padua ada. Bukannya yang di RPM ada? Ayo di contohnya. Contohnya sudah dikirim itu ada. Bagian depan itu ada halaman judul. Halaman judul itu ada judulnya. Laporan magang 1 oleh siapa? Laporan magang individu kan, Pak? Atau kelompok? 1, 2 individu. 3 yang artikel kelompok. Artikel kelompok. Oke. Magang 1, 2 itu individu. Tapi laporan magang 1 itu gampang saja, laporan magang 2 juga gampang saja. Apalagi habis setelah makan siang ini tadi, pasti lihat bikin laporan itu gampang saja, langsung lancar. Oke. Halaman judul, ada halaman pengesahan, ada kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran. Itu bagian depan. Nah, bagian utamanya itu terdiri dari 4 bab. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang kira-kira isinya apa latar belakang? Latar belakang laporannya. Isinya apa kira-kira ada yang tahu? Oke, mantap. Apa latar belakang dari apa sih? Kenapa itu magang? Apa itu magang? Apa pentingnya magang? Itu ditempatkan di dalam latar belakang. Berarti ibu juga siap ini. Sebentar dia selesai langsung. Begitu selesai, 2 hari langsung selesai laporan. Karena jawaban paling mantap. Itu latar belakang. Jadi di situ kalian tuliskan apa itu magang, pentingnya magang seperti apa. Itu latar belakang. Sama toh, kalau kita bikin apa namanya ikan bakar, latar belakangnya itu apa bikin ikan bakar? Karena lapar. Kalau kenyang tidak mungkin membuat ikan bakar, saya mau makan. Alasannya adalah karena lapar, bikin ikan bakar. Karena membutuhkan magang untuk mendapatkan pengalaman mengajar di sekolah dan pengalaman sebagai guru di sekolah, maka ada magang. Itu intinya. Nanti kalimatnya dikembangkan sendiri oleh kalian. Kemudian ada tujuan. Tujuan magang itu untuk apa? Itu sama. Itu tujuannya nanti lihat di panduan atau salah ada ya tujuannya. Makanya magang itu paling gampang laporannya, tidak susah. Yang susah itu kalau tidak mau bikin. Kemudian manfaat. Ya manfaat itu rata-rata pasti yang mirip-mirip itu nanti laporannya tuh. Pasti tujuan, manfaat, latar belakang itu hampir mirip semua di satu ruangan ini. Pasti hampir mirip. Kemudian yang bab kedua itu tentang profil tempat mengajar. Tempat magang, profil sekolah. Kalian ceritakan di situ sejarah berdirinya. Itu datanya bisa minta di sekolah.
Kalau ternyata misalkan sekolahnya administrasinya kurang bagus, ya sudah. Berarti yang dilakukan adalah ya kalian tanya-tanya dengan pengelola sekolah di situ. Bapak ini sekolah berdiri tahun kapan kah? Mungkin ada salinan SK-nya kah atau dari surat dari dinas itu bisa dilampirkan. Kalian masukkan di dalam profil sekolah tempat magang. Yang pertama itu sejarah berdirinya sekolah itu di bagian A. Kemudian yang bagian B, seperti yang di panduan kalian, itu struktur organisasinya. Pasti setiap sekolah punya struktur organisasi. Kepala sekolah, wakil-wakilnya, guru, TU, seperti itu. Struktur organisasi berarti yang kalian masukkan adalah bagannya, bagan struktur organisasi. Tapi jangan hanya bagan. Di bawah bagan itu harus ada penjelasan. Kepala sekolah, wewenangnya apa, tugasnya apa, sampai dengan guru, sampai dengan TU-nya. Jadi mudah toh? Mudah. Mudahkah sulit? Mudah. Yang sulit itu kalau tidak dikerjakan, itu sulit. Kalau dipandangi saja begitu, itu tidak akan selesai. Tapi kalau mulai ambil laptop atau ambil komputer, mulai ngetik, baru bisa selesai. Nah, yang berikutnya ada instrumen observasi dan wawancara. Itu nanti di materi setelah saya itu kalian dilatih untuk menyusun instrumen wawancara sama observasinya. Ada Ibu Dr. Iin, nanti kalian dilatih dari situ. Itu nanti juga dimasukkan di laporan magangnya. Jadi magang itu mudah saja laporannya. Kemudian ada hasil observasinya. Hasil observasinya itu seperti apa? Disampaikan di dalam laporan itu. Hasil wawancaranya juga dilaporkan. Jadi sangat mudah, magang 1 itu sangat mudah. Itu mirip kalau kalian bikin laporan praktikum. Nah, yang biologi itu biasanya bikin laporan praktikum. Gampang saja itu laporan praktikum, toh? Tidak susah. Kalau laporan praktikum malah saya suruh tulis tangan. Tapi kalau laporan magang tidak boleh tulis tangan. Harus diketik. Maka kalau laporan praktikum yang biologi biasa saya tulis tangan saja. Nah, jadi mudah memang bab 1, bab 2, bab 3 itu mudah. Paling tipis-tipis saja laporan magang. Tidak seperti skripsi. Skripsi ya tidak tipis. Nah, sampai di bab 3 ini ada yang mau tanya? Tidak ada toh? Karena terlalu gampang, terlalu mudah juga. Kacang-kacang itu toh. Jadi lewat-lewat saja. Tapi jangan tanya, Bapak bagaimana caranya mengetik? Saya tidak akan jawab. Tapi terkait dengan laporan. Nah, bab 4 penutup, kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Bukan hasil. Apa itu kesimpulan? Apa? Ya, menyimpulkan dari beda rangkuman dengan kesimpulan ya. Oh, iya itu sudah. Intinya yang itu sudah. Tapi jangan juga terlalu panjang, jangan juga terlalu pendek. Yang pas. Yang pas. Jangan kesimpulan itu cuma 2 kalimat. Wih, sekian dan terima kasih. Dua kata lagi itu bukan 2 kalimat, sekian dan terima kasih. Nanti kalau setelah magang selesai, kalian coba lihat-lihat laporan-laporan magang yang lama. Lihat ya, bukan copy paste. Lihat bukan copy paste. Supaya ada inspirasi dari situ. Oh, saya mau ketik kata-kata yang begini. Nah, kemudian daftar pustaka kalau diperlukan. Ya 10 lah gitu. Kalau memang perlu. Tapi kayaknya perlu, daftar pustaka wajib kok. Harus ada. Yang artikel. Oh, kalau yang ini tidak. Oh, tidak. Tapi sebaiknya dimasukkan. Makanya saya masukkan daftar pustaka.
Tidak harus 10 ya, tidak harus 10. Tadi ini saya koreksi, tidak harus 10. Karena ini bukan laporan bukan teori. Tapi harus ada daftar pustakanya. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi itu bisa berupa hasil observasi tadi, mendokumentasikan dari sekolah tadi. Ada foto. Makanya HP itu yang dibawa ke sekolah juga untuk dokumentasi sekolah. Bukan foto selfie yang dikasih masuk. Jangan foto selfie, jangan. Tapi foto yang terkait dengan kegiatan magangnya. Artinya jangan foto yang, ya pokoknya fotonya bagus-bagus lah, tapi bukan selfie. Nah, magang 1 itu gampang saja. Kemudian yang laporan magang 2. Magang 2 itu juga gampang. Gampang-gampang saja, kaca-kaca gitu. Iya. Yang magang 2 itu sama, bagian depannya itu sama dengan magang 1. Sama, ada halaman judul, ada halaman pemesan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran. Ingat ya, usahakan laporan magang, laporan praktikum atau apapun itu buat dan ketik sendiri. Jangan buatan pasar tingkat. Pasar tingkat sudah lagi digusur, ya, sudah ada. Jangan buatan rental. Nanti yang lulus magang yang dapat nilai itu bukan kalian, tapi tukang ketik di rental. Sama juga nanti kalau skripsi begitu, buat sendiri. Nanti kalau kalian buat tukang rental, yang sarjana bukan kalian sebelahnya. Yang sarjana berkali-kali itu yang ketik di tempat rental itu. Gitu. Nah, bagian depan itu sama dengan magang 1. Ada halaman judul, halaman pemesanan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran. Satunya juga sama, latar belakang, kemudian tujuan, manfaat. Tapi nanti untuk khusus magang 2, kalian jelaskan magang 2 itu apa. Bedanya dengan magang 1. Gampang toh? Gampang. Terlihat dari wajah-wajah optimis ini, sudah saya percaya wajahnya optimis semua, jadi pasti gampang. Kan kalian cuma 1 bulan saja yang magang 3. Magang 1 2 minggu toh? 2 minggu toh Pak Teguh? Magang 1 2 minggu toh? Magang 2 saya lupa, magang 2 1 bulan. Magang 2 1 bulan, magang 3 1 bulan juga. Kecuali magang 1 ya, 2 minggu saja. Nah itu cuma paling lama 1 bulan. Nah teman kalian kemarin yang lolos kampus mengajar itu 3 bulan taruh di berbagai sekolah. Tapi paling jauh hanya di Pantura saja, karena beberapa sekolah-sekolah sini. Nah, dan itu laporannya lebih susah dari yang kalian buat. Yang kalian punya itu mudah-mudah saja. Ya mungkin nanti yang semester 5 nanti ke depan ada yang mau daftar kampus mengajar, barangkali ada yang lolos. Nah, jadi sama dengan di magang 1 ada latar belakang, tujuan, manfaat. Tidak perlu saya jelaskan lagi itu. Nah, di bab 2 itu berbeda dengan bab 2 pada magang 1. Kalau pada magang 2 dimasukkan instrumen pembelajaran. Itu yang nanti kalian buat. Instrumen pembelajaran yang kalian buat. Instrumen pembelajaran itu ya perangkat pembelajaran dari pemateri. Di sini di dalam kurung begitu. Berarti yang dari pemateri yang mana Pak Teguh? Nanti ada pemateri. Nah, dari pemateri itu nanti materinya, instrumen pembelajarannya kalian masukkan di bab 2. Tapi ada di bagian B. Di bagian B itu ini langsungnya ada. Nah, di bagian B ini yang kalian harus buat. Sebagian buat, sebagian dari sekolah. Karena kalian harus banyak bertanya dengan guru pamong. Walaupun guru pamong itu hanya S1, tetapi mereka punya pengalaman yang banyak, pengalaman yang lebih lama
dalam hal mengajar anak sekolah. Karena mereka pengalamannya lebih banyak dalam hal praktek mengajarnya. Karena itu harus banyak berdiskusi, harus banyak tanya. Kalau tidak tanya, ya pasti tidak dikasih tahu. Kalau tidak dikasih tahu, nanti kalian tidak tahu. Jadi bertanya supaya tahu. Jadi bukan supaya pintar, tapi supaya tahu. Jadi ini harus ada prota, program tahunan, kemudian ada prosem atau promes, sama lah, prosem, promes, program semester, kemudian ada silabus, ada RPP. Kalau RPP itu apa sih katanya? Woi, berarti pengalaman semua ini. Berarti sudah mantap-mantap ini. Kalau program semester itu apa? Program pembelajaran juga yang akan dilaksanakan dalam satu semester itu. Kalau protap itu yang paling atas. Turunannya prosem, program semester. Sampai turunan di bawahnya adalah RP. Oh, ini sudah siap semua ini berarti. Sudah siap. Oke. Ini barang kadang yang membuat lama bikin laporan. Kenapa? Mahasiswa yang magang dia tidak bikin barang ini, yang bagian B ini, yang ini. Tidak bikin ini, tidak mengumpulkan dokumennya, kan tidak semua harus bikin. Ada yang tinggal minta atau mengumpulkan dokumen dengan dari sekolah. Ada RPP yang kalian susun bersama dengan guru kamu. Yang jadi masalah adalah kalau kalian tidak kerjakan. Jadi harus dikerjakan supaya masuk dalam bab 2. Beda dengan skripsi atau karya ilmiah atau tesis dan sebagainya. Bab 2 isinya kajian teori, ini tidak ada kajian teori, jadi tenang saja. Jadi kalian tidak susah-susah. Nah, di sini yang kalian bahas itu apa? Terkait dengan instrumennya ini yang harus dibahas. Karena di sini terusnya hasil dan pembahasan. Jadi yang kalian bahas adalah terkait ini, apa itu program tahunan, apa itu program semester, atau apa itu silabus, apa itu RPP. Tentu kalian harus download, harus cari juga peraturan Kementerian Pendidikan tentang silabus, tentang RPP. Harus kalian cari. Cari di mana? Google saja, banyak itu. Untuk menambah pembahasan, penjelasan dalam pembahasan. Oke, masih bisa lanjut? Karena saya tahu ini jam-jam kritis. Siang, mana panas lagi. Di luar dingin tapi karena kita di ruangan 10 orang jadi panas. Habis makan siang lagi, sudah mengantuk. Julianus nanti bisa mengantuk lagi. Sudah apa-apa cepat selesai sudah tuh, cepat pulang. Tapi tidak lama ini, hanya 1 hari saja tuh. Oh 2 hari. Oh berarti kalian dapat makan siang 2 hari berarti. Tidak makan di rumah. Gitu. Nah, yang penutup sama itu ada kesimpulan dan saran. Jadi itu gampang saja itu. Gampang. Tidak susah itu. Magang 1 hanya 2 minggu, magang 2 1 bulan. 1 bulan saja tidak lama itu. 1 bulan itu hanya 4 minggu. 4 minggu itu hanya 30 hari saja. Jadi tidak lama. Ya. Nah, banyak liburnya lagi. Nanti ada libur-liburnya nih.
di situ. Oke. Kemudian yang agak lama mungkin yang ini. Nah, kalau daftar pustaka ini ya, usahakan ada. Tapi ini kata minimalnya saya revisi. Untuk magang 1, magang 2, daftar pustakanya saya revisi, bukan minimal 10. Usahakan ada. Jangan sampai tidak ada daftar pustaka. Kemudian jangan lupa lampiran, dokumentasi itu penting. Jangan sampai buat laporan, tapi ternyata tidak pernah datang ke sekolah. Ada kan? Ada, dalam beberapa kasus yang dulu-dulu tuh ada, tidak pernah datang ke sekolah. Biasanya yang dapat tegur ini, Bapak Ibu dosen ini yang dapat tegur dari sekolah. Capseknya biasanya kalau ya mungkin langsung marah tidak, tetapi bicaranya tidak enak, itu ke DPL-nya. DPL-nya yang ditegur. Kadang juga ada yang kepala sekolah atau gurunya biasa langsung tegur mahasiswanya. Ya itu anggap biasa saja kan, kalian belajar di situ. Nah, bagaimana dengan magang 3? Nah, magang 3 ini yang membutuhkan usaha untuk menulis. Magang 3 paling banyak atau PGSD itu? Oke. Untuk magang 3, nanti membuat laporannya kalian dibimbing langsung oleh DPL-nya. Karena laporan yang dibuat adalah dalam bentuk artikel ilmiah untuk seminar. Jadi tidak kayak tadi, tidak pakai cover tidak. Gampang itu, lebih gampang lagi, tidak ada cover, tidak ada lembar pemesanan. Lebih gampang kan, Bu Novi? Lebih gampang. Cuman 10 lembar? Nah, ini tidak ada yang dibagikan kan? Tidak ada yang dibagikan ini ya. Nanti di DPR-nya, Pak. Oh, di DPR-nya. Kalau ini kan Bisa lihat kan tidak? Bisa terlihat kan tidak? Yang di belakang lihat sih, cuma lihat kayak smooth begitu kecil sekali. Nah, nanti akan dibagikan oleh DPR-nya. Jadi, untuk magang 3, laporannya itu dalam bentuk artikel ilmiah yang nanti akan diseminarkan. Berbeda toh? Iyalah, masa kalian mau sama dengan level magang 2 sama magang 1? Beda kelas lah. Gak main itu. Iya, magang 3 itu agak lain. Agak lain memang. Agak lain toh? Karena magang 3 itu kan sudah melewati magang 1 dan magang 2. Makanya laporannya agak lain. Agak lain memang anak ini. Tapi bukan anak ini ya, anak magang 3 itu agak lain, laporannya lebih canggih begitu. Mantap toh? Iya, tidak main kalau tidak lain. Nah, yang pertama judul artikel. Jadi semuanya nanti akan diberikan formatnya oleh DPR. Nanti pengelola magang memberikan ke DPR memberikan ke kalian. Itu titik, huruf, koma, ukuran huruf tidak boleh beda dari yang ini. Harus sama. Titik, koma, spasi, jenis huruf semuanya tidak boleh asal. Ya. Jadi kalian tinggal sesuaikan template ini saja. Ini template-nya. Kalian tinggal sesuaikan saja. Tinggal kalian blok, tulis judulnya. Tulis nama DPR-nya, nama kalian. Ini per kelompok ya?
Bikinnya berkelompok. Di sini contohnya magang 3, yang kelompok 1 mana? Kelompok 1 magang 3. Laporan. Jangan sembunyi-sembunyi tangan. Angkat tangan, tapi angkat tangannya di sini. Begini. Tidak angkat tangan pun tetap bikin laporan. Jadi sama saja. Dalam kelompok 1 mana? 1, 2, berapa orang? Satu kelompok? 5. 1, 2. Yang 3 mana? Kelompok 2 sudah. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Ini lengkap nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 5 sampai 6 orang ya, Pak. Itu nanti kalian satu kelompok laporannya satu artikel begini. Lebih gampang toh? Gampang. Tugas kelompok itu jadi gampang. Tugas kelompok maka kerja kelompok. Makanya dalam tugas kelompok itu harus berbagi peran. Yang pintar cara mengetik, tadi dia tugasnya mengetik. Yang banyak uang tugasnya kasih konsumsi lah. Yang tidak ada uang, yang tidak bisa mengetik, tugasnya apa? Pijit-pijit temannya yang mengetik. Begitu. Harus berbagi peran. Itu sama dengan kalau bikin laporan biologi itu ya, anak-anak biologi. Saya bilang bikin laporan kelompok itu tugas kelompok harus berbagi kelompok. Yang tidak bikin tugas suruh dia bawa apa, bawa snack, bawa apa. Jangan kosong-kosong begitu saja. Begitu. Jadi harus ada kerjasama. Jadi jangan hanya nama saja ada di situ tapi dia tidak bikin apa-apa. Nanti yang menderita batin itu ya kerja, nanti dia tidak ikhlas. Itu kerja baru. Saya tangan capek ketik baru. Nanti jangan sampai dia nanti kalau lulus lama itu lama dia lulus. Jangan. Jadi dalam satu kelompok harus bekerja sama. Ya. Jadi jenis huruf, ukuran huruf, titik, koma, spasi tidak boleh beda dari yang di sini, harus sama. Kalau beda pasti dikembalikan, suruh edit ulang. Nah, di sini dituliskan nama prodinya. Prodinya berarti asal prodi masing-masing. Dalam satu kelompok prodinya beda-beda toh? Nah, iya. Prodinya tulis. Kemudian email itu email DPR saja kan? Nanti diskusi dengan DPR-nya, email DPR atau email kalian. Biasanya kalau mahasiswa itu punya email tidak pernah dicek isinya. Itu hanya untuk syarat daftar Instagram, daftar TikTok, daftar WA begitu. Biasanya tidak pernah diisi, tidak pernah dicek isinya. Kayaknya pakai emailnya dosen saja sudah. Dan sudah pernah dicek kalau ada email masuk. Kemudian abstrak. Abstrak itu apa abstrak? Lukisan abstrak. Nah, abstrak itu boleh ditulis bahasa Indonesia. Harusnya kalau artikelnya bahasa Indonesia, abstraknya bahasa Inggris. Tapi ini masih ditoleransi. Boleh bahasa Indonesia, tapi kalau yang bahasa Inggris canggih, silakan tulis bahasa Inggris. Kalau yang satu kelompok ada anak bahasa Inggris, suruh dia tulis bahasa Inggris. Abstraknya saja, isinya tidak usah. Abstraknya itu sekitar 150 sampai 200 kata. Tidak boleh kurang dari 150 kata. Jadi kalian harus pandai berkata-kata. Orang mau melamar juga pakai kata kan, pakai tidak pakai kata-kata. Iyalah, kalau tidak pakai kata-kata dia bingung. Langsung, apa ini maksudnya begini? Dikira kasih uang. Datang satu keluarga bawa mas kawin, tapi dia tidak berkata-kata, tiba-tiba datang saja begitu. Makanya itu berkata-kata itu penting. Karena kalian bilang sudah ke perempuan itu pasti pakai kata-kata toh? Iyalah. Yang perempuan juga begitu, bilang iya ke laki-laki pasti pakai kata-kata toh? Atau ada juga yang begini-begini saja. Nah, jadi harus berkata-kata untuk abstrak itu 150 minimal, maksimal 200 kata.
Bapak hitungnya bagaimana? Tidak usah dihitung. Kalian blok ini saja, itu nanti ketahuan di sini ada berapa nih word. Ada berapa kata di sini? Di bagian bawah sini kelihatan ini. Word. Ada berapa kata di situ. Nah, abstrak itu isinya apa? Satu, sedikit menggambarkan tentang pendahuluan, tentang penelitian itu apa. Yang kedua, tujuannya apa? Manfaat tujuan penelitian lagi. Tujuan penulisan artikel itu apa? Hasilnya apa? Kesimpulannya apa? Ringkas-ringkas saja. Itu di abstrak. Dan itu juga akan kalian lakukan nanti ketika menulis skripsi. Kemudian ada kata kunci, keyword. Kata kunci itu apa? Kata kunci itu apa? Itu bahasa Inggrisnya keyword. Kata kunci itu maksudnya apa? Kalau orang menikah, kata kuncinya apa? Salah. Kata kuncinya di laki-lakinya, saya terima nikahnya. Itu kata kuncinya. Tanpa kata kunci itu tidak sah. Gitu. Kata kunci itu berarti menunjukkan kalimat atau kata atau kalimat yang menjadi inti dalam artikel itu, dalam tulisan itu. Minimal di sini berapa, Pak? 5. Maksimal 5 kata kunci. Dan kata kunci itu biasanya tercermin di judul artikel. Cara mencari kata kunci paling gampang, kalian lihat judul artikelnya saja. Itu biasanya ada di situ. Biasanya tercermin di judul artikel. Makanya kalau kalian mencari artikel atau mencari referensi di Google Scholar, itu kan kalian tinggal ketikkan kata kunci saja, toh. Dari situ baru ada, tinggal download. Jadi tidak ada yang susah sebenarnya, yang susah kalau tidak dibuat. Jadi kata kunci itu maksimal 5. Hurufnya Times New Roman ukuran 10 spasi 1. Dicetak miring. Nanti ikuti saja. Aturan penulisan, hurufnya semua diikuti. Di sini ada penjelasannya semua. Jadi kalau Times New Roman ini seperti ini. Seperti ini, kalian tinggal klik sini. Nah, ini sudah Times New Roman. Ini error ini. Nah, yang di sini nih, Times New Roman. Ini MOS sudah tua jadi. Ini MOS dari tahun 2010. Kalian 2010 kelas berapa? SMA. Ini MOS dari 2010 jadi. Sudah lama makanya. Makanya wajar kalau rusak. Tidak apa-apa, sudah lama kok. Nah, pendahuluan intinya adalah kalian tidak boleh copy paste. Tulisannya tidak boleh ambil dari tulisan lain yang sudah dipublikasikan. Karena kalau copy paste itu akan ketahuan nanti. Pak, kita pakai cek community kan tidak? Tidak usah toh? Pak Teguh, tidak ada nama Ibu mana? Tidak pakai cek community toh? Tidak usah, berarti masih aman lah lagi. Ya ini untuk seminar artikel internal di dalam. Tetapi kalau dipublikasikan keluar harus cek plagiasi. Kalau cek plagiasi ya tergantung. Kalau terlalu parah ya berarti harus diganti. Intinya itu ya. Inti tulisan di dalam spasinya 1,5. Tahu apa spasi toh? Tahu ceknya toh? Tahu lah.
Sudah canggih-canggih semua. HP saja punya kok. Ada yang masih nggak tahu Pak. Harus belajar, harus tahu. Spasinya 1,5, kemudian Times New Roman ukurannya 11, dia punya huruf. Spasinya 1,5, ukuran kertasnya A4. Ini semua ada keterangan di sini. Batas kiri atas, bawah, kanan itu 2,5, kiri 3 cm. 3 cm itu ukuran ini loh, ukuran ini. Nanti diatur saja. A4 itu di situ. Semua kata atau kalimat yang bukan bahasa Indonesia itu dicetak miring, italik. Pokoknya kalian harus ikuti semua. Ini panduan penjelasannya semua. Jadi itu perhatikan, titik, koma, ukuran huruf tidak boleh salah. Makanya ini kerja kelompok. Satu kelompok 5 orang kan berarti ada 5 pemikiran, jadi gampang itu. Bagian ketik, bagian pijit, bagian konsumsi, ya. Kemudian di bagian pendahuluan itu kalian jelaskan latar belakang dari magang itu seperti apa kegiatannya. Kemudian penjelasan mengenai referensi atau artikel atau pustaka yang berkaitan dengan kegiatan yang kalian lakukan pada magang itu. Jadi kalian nanti ada tugas juga, tugas di kelompok itu berbagi tugas ya. Kalian juga mencari jurnal. Nanti kalau tidak tahu cara cari jurnal, tanya ke DPL-nya. Ini Bapak Ibu DPL-nya itu sudah biasa cari jurnal, ya, sudah biasa cari jurnal. Tapi ada juga yang belum biasa cari jodoh. Cari jurnal biasa, tapi cari jodoh ada yang belum biasa. Jadi hati-hati tanyanya, cari jurnal, bukan cari jodoh. Nah, kemudian penomorannya menggunakan 1, 2, 3, tidak boleh pakai simbol, tanda centang atau tanda bulat-bulat, itu tidak boleh pakai notasi. Jurnal atau referensi yang dipakai paling tidak itu 5 tahun ke belakang, Pak. 6 tahun bisa lah. Ini kan masih tahun awal 2024. 5 tahun ke belakang. Cari saja itu banyak itu di Google Scholar. Jangan cari Google biasa, cari di Google Scholar. Tahu Google Scholar? Woi, berarti sudah lincah ini. Tidak perlu dijelaskan berarti. Berarti sudah biasa toh cari tugas jurnal di Google Scholar toh. Yang sudah tahu nanti kasih tahu teman-temannya yang belum tahu supaya sama-sama tahu. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian mungkin bukan metode penelitian, bisa lah metode penelitian ya, karena nanti kalian yang lakukan itu adalah kajian literatur yang dilakukan. Ada juga sebenarnya ada data yang kalian ambil itu bisa dipadukan antara kajian literatur yang kalian lakukan dengan data hasil wawancara dan observasi, itu yang dikaitkan dalam pembahasan. Kajian penelitiannya dijelaskan apa yang dipakai, begitu. Teknik mengumpulkan datanya bagaimana, menggunakan observasi dan wawancara. Mengolah datanya bagaimana? Ya paling ini mengolah datanya kemungkinan ya menggunakan kualitatif. Bagaimana analisis datanya? Dengan analisis data, pengumpulan data itu mata mulai mengantuk. Aduh, ini apa lagi? Tapi itu harus dikerjakan, itu kelompok. Ini satu artikel 5 orang, 6 orang ini. Nah, kemudian hasil pembahasan itu kalian jelaskan pengalaman ketika kalian di magang itu apa saja, kesulitannya apa saja, kemudian solusi untuk mengatasi kesulitan itu apa, itu dijelaskan di pembahasan.
dikaitkan dengan referensi atau pustaka yang kalian peroleh. Jadi kalian jelaskan cara yang saya lakukan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang lambat membaca adalah dengan misalkan memberikan apa, begitu pendampingan, memberikan pendampingan belajar pembelajaran membaca lebih intensif, itu dipadukan dengan pustaka atau referensi yang kalian peroleh. Caranya bagaimana Bapak untuk mengutip? Yang magang 3 ini kan sudah sering bikin laporan. Kalau nanti masih belum bingung cara mengutipnya, konsultasi dengan DPL. Oleh karena itu, di magang 3 ini referensi minimal 15. Tadinya saya mau taruh 30, tapi katanya terlalu banyak, saya kurangi setengah, 15. 15 jurnal referensi minimal 15. Itu cari gampang saja di Google, itu banyak. Tinggal kalian download itu. Itu pulsa 50.000 pun cukup untuk download. Sisa-sisa masih bisa untuk bikin konten TikTok, masih bisa untuk bikin konten Instagram. Jadi 50.000 itu cukup. Masih juga bisa untuk jualan online, kalau itu jualan online. Jadi jualan online sambil cari jurnal. Data itu kalian tampilkan dalam tabel seperti ini ya. Tabelnya tidak pakai kanan kiri dan juga tidak pakai garis tengah. Modelnya seperti ini, model gaya tabelnya. Karena masing-masing artikel itu punya gaya selingkung, bukan selingkuh ya, gaya selingkung. Masing-masing artikel punya gaya penulisan masing-masing. Selingkung ya, bukan selingkuh. Beda kalau selingkuh. Kalau selingkuh itu bahaya. Selingkuh. Jadi gaya tabelnya seperti ini. Tahu cara bikin tabel begini kan? Wah, yang tahu, yang jawab keras itu baru 1-2 orang. Jadi pasti banyak yang belum tahu. Nah, begitu saja, gampang itu. Barang apa jadi? Barang biasa itu. Tinggal di blog, nanti tinggal dicetak-cetak, saya tinggal klik. Nah, itu barang apa itu? Tinggal klik saja selesai. Toh? Tinggal klik saja tuh, kayak bunyi-bunyi begini selesai. Kemudian, sabar ya, ada yang sudah tahan kan? Sabar ya. Nah, itu gaya tabel. Kemudian usahakan juga menggunakan grafik. Grafik batang begini boleh, grafik diagram lingkaran juga boleh. Gunakan gradasi warna, gunakan warna yang beda-beda untuk menunjukkan perbedaan. Misalkan beda guru mungkin yang sudah sertifikasi guru, yang belum sertifikasi guru, atau guru yang sudah S1 sama guru yang belum S1. Itu data dia. Masukkan itu. Tahu cara bikin grafik? Baru 1 orang yang bilang tahu. Berarti banyak yang belum tahu. Nanti tanya. Kalau bingung, lihat YouTube. Ya, sekarang itu apa-apa bisa lihat YouTube. Saya mesin cuci rusak di rumah. Saya nonton YouTube. Habis nonton YouTube, besoknya saya pergi beli alat di washing. Saya perbaiki sendiri mesin cuci saya. Ternyata bisa. Kalau saya bawa ke tempat servis, berapa itu? Modal obeng saja dengan beli alat. Dan ketika buka-buka, bongkar mesin cuci, saya nonton YouTube. Jadi buka mesin cuci sambil nonton YouTube, cara cukirnya bagaimana, takut pincah toh. Ternyata bisa. Nah, itu dia. Kemudian saya punya mesin pompa air rusak, saya bingung, itu rusak apanya, bunyi tapi tidak mengalir. Saya nonton YouTube lagi. Kemudian, ternyata ada yang rusak. Pergi beli alatnya lagi, 40.000 saja. Di Wosi, di toko listrik itu. Pulang ke rumah, bongkar mesin pompa, lihat YouTube juga. Perbaiki bisa juga. Saya pakai sampai sekarang. Jadi barang apapun itu sekarang banyak contohnya di YouTube. Kalau malu tanya ke dosen, lihat YouTube. Nah, kemudian
kesimpulan itu berisi hasil yang dijelaskan di situ. Berisi kesimpulannya apa, diselaraskan atau disamakan dengan pembahasan. Kesimpulannya apa saja? Kesimpulannya itu untuk menjawab tujuan penulisan artikel. Tidak usah panjang-panjang, tapi juga tidak boleh 2-3 kalimat. Kemudian di situ ada saran. Boleh memasukkan ucapan terima kasih. Ya. Nah, untuk penulisan pustaka, gaya penulisannya menggunakan apa? APA, American Psychological Association. Bukan apa bukan what begitu, bukan, tapi apa. Apa itu dari itu gaya pakai apa? Kan ada banyak edisi. Itu pakai edisi berapa ya? Pokoknya apalah, edisi 6 lah, edisi 7 boleh. Kalau bingung nanti apa ini maksudnya apa? Tanya DPR-nya. DPR-nya sudah biasa nulis artikel, jadi tahu. Karena itu disarankan ya, penulisan artikel dan penulisan pustaka itu menggunakan aplikasi. Boleh pakai Mendeley, boleh pakai Zotero, boleh pakai Microsoft EndNote. Caranya bagaimana? Nanti tanya DPR-nya. Kalau saya jelaskan lagi nanti Bu Iin tidak kebagian waktu. Ya. Jadi daftar pustaka usahakan jangan ditulis manual. Jangan ditulis manual. Harus otomatis. Nanti kalau otomatis dia rapi begini. Jadi nanti yang punya laptop usahakan nanti mungkin install itu ya. Install Mendeley gitu. Harus sudah mulai. Itu mungkin terkait daftar pustaka minimal 15 ya. Ingat minimal 15, 5 tahun ke belakang. Jadi boleh mulai dari 2020 sampai 2024. 5 tahun ke belakang berapa ya? 2019. Sorry. Boleh. Ada pertanyaan terkait artikel? Sudah jelas? Oh, ini anak biologi kayaknya sudah jelas semua ini. Yang biologi mana biologi? 1. Yang lain sembunyi di belakang. 2, 3. Yang biologi sudah jelas kah? Oh, sudah. Jangan sampai nanti yang biologi yang paling kacau tulisan. Tidak. Paling bagus. Prodi lain lebih bagus. Harus saling bagus-bagusan. Ada pertanyaan tidak terkait ini? Sudah tidak sabar mau buat laporan? Harusnya tidak sabar buat laporan supaya cepat selesai magang. Kalau pulang saja, itu berarti kalian belum selesai magangnya. Oke? Nanti terkait dengan aturan penulisan huruf, kalau masih ada bingung, detailnya bisa konsultasi dengan DPR saat menuliskan laporan. Jadi fokus kalian 1-2 hari ini adalah pembekalan, selanjutnya fokusnya adalah di sekolah. Selesai magang baru mulai kalian pikirkan laporan. Bukan pikirkan, menulis. Kalau pikirkan itu sudah mulai dari magang hari pertama itu sudah mulai memikirkan laporan. Itu ya. Pesan saya yang berikutnya mungkin sudah disampaikan oleh Ibu Hawa. Tolong Anda ikuti aturan di sekolah. Jangan sampai ada laporan-laporan kayak tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun kemarin. Jadi masalah, tidak pernah masuk. Jadi dosen DPR mau membantu nilai, tetapi guru pamongnya kasih nilai tidak lulus. Ada itu. Jadi yang bingung itu DPR yang dikasih nilai apa ini? Dia tanya, Ibu guru itu kenapa? Oh, dia tidak pernah masuk. Masuk hanya pas diantar hari pertama, hari kedua itu tidak pernah masuk. Itu repot itu. Ya, harus masuk ikuti aturan sekolahnya. Kita di situ adalah tamu yang belajar untuk mendapatkan pengalaman sebagai guru.
Dan kita juga jangan bikin diri pintar di sekolah itu. Karena yang pintar dan banyak pengalaman adalah bapak ibu guru yang ada di sekolah itu. Karena kalau mahasiswa tandanya berarti Anda itu masih mahasiswa, masih siswa, cuma bedanya badannya besar, pemikirannya besar, usianya juga lebih besar dibanding siswa yang di sekolah. Tapi posisinya sama dengan anak sekolah. Kalian juga anak sekolah, tapi anak sekolah yang dewasa, makanya disebut dengan mahasiswa. Jadi harus banyak bertanya, harus banyak berdiskusi dengan gurunya, guru DPR-nya. Gitu ya. Syukur-syukur kenal guru yang masih bujang gitu. Karena pernah beberapa kali pengalaman yang sudah lalu-lalu, nikah sama guru di sekolah itu. Loh, kenapa bisa nikah dari situ? Oh, ternyata kenal dari PPL. Dari situ ternyata berlanjut WA begitu. Akhirnya ditunggu lulus lah itu. Itu hanya tambahan saja. Tetapi intinya adalah kalian harus pandai membawa diri. Jangan mata merah, bau miras ke sekolah, jangan itu. Karena akan bermasalah nanti. Kalian dapat masalah di sekolah dan sekolah akan komplain ke kampus. Ya, tolong. Itu pesan saya, jangan ada yang mabuk di sekolah. Karena itu bikin susah diri sendiri. Yang kena masalah diri sendiri, bukan orang lain. Kalau sudah bermasalah, imbasnya kemana-mana itu. Jadi itu ya, membawa diri baik-baik, jaga nama alma mater baik-baik dengan cara mengikuti aturan di sekolah itu dan tertib mengikuti kegiatan PPL dari awal sampai akhir, sampai penarikan. Dan ternyata banyak juga setelah PPL kebanyakan dari sekolah itu meminta nanti setelah semester akhir bantu mengajar di sini ya. Kebanyakan begitu. Kita punya alumni yang di sekolah-sekolah itu. Dan itu berlanjut sampai dengan sekarang. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf ini materinya agak membosankan karena saya mau membawa bergurau juga susah karena materinya laporan jadi. Namanya materi laporan itu berarti agak serius-serius sedikit. Tapi intinya mudah. Intinya gampang. Laporan magang 3 itu susah. Kata siapa susah? Kan kalian kerjanya berkelompok 5-6 orang. Ya. Oke, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan kegiatan magangnya lancar, diikuti. Jangan ada yang hilang-hilang. Yang hilang-hilang ini yang susah nanti. Tidak, takutnya dia mengulang magangnya karena sudah dulu juga ada yang mengulang magang. Oke. Selamat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore semuanya. Siap magang? Siap? Oke, siap. Tapi saya tahu ini nasi kotaknya sudah mau habis di dalam perut. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau ada yang mau tanya. Ya teman-teman semua, kalau ada pertanyaan kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Tidak sabar mau bikin laporan toh? Okay. Baik teman-teman, kalau ada Pak. Oh ada yang tanya? Boleh. Saya kira tidak sabar mau bikin laporan. Ini punya. Ini masuknya di mana kan? Punya Pak Teguh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Natalia Mandigit dari Prodi Biologi. Yang saya ingin tanyakan sebenarnya agak melenceng dari Bapak, materinya Bapak, melenceng sedikit. Tadi kan sudah ditanya siap magang, semua bilang siap, nanti pada dasar dan kenyataannya itu tidak mulai berjalan itu kadang sudah malas, bikin. Kira-kira Pak, agar
tetap semangat untuk ikut magang ini bagaimana? Karena nanti itu pasti saya ini kita sudah begitu ya, sama yang satu tuh kurang semangat untuk bikin laporan. Jadi kira-kira tips dan triknya itu seperti apa? Terima kasih. Natalia magang berapa? Oh, magang 2. Magang 2 masih gampang itu. Karena tidak ada praktek pengajar magang 2. Triknya adalah, ini mau trik yang serius apa yang santai? Kalau trik yang serius, buat yang belum nikah, ingatlah, semakin cepat kalian selesai, semakin cepat kalian menikah. Ya, atau yang sudah menikah, maka semakin cepat mengurangi biaya. Karena biaya buat kuliah bisa untuk belanja-belanja. Nah, itu. Ingat itu, kalau yang belum menikah atau yang sudah menikah. Kalau untuk yang seriusnya, ingat bahwa kalian datang ke sekolah itu untuk belanja. Belajar itu bagian dari ibadah. Ibadah itu mendapatkan pahala. Mungkin itu ya. Saya tidak pandai memberikan trik, tapi intinya adalah harus menyemangati diri sendiri. Semakin untuk apalagi yang biaya orang tua. Semakin kalian cepat, semakin mengurangi cepat selesai, semakin mengurangi beban biaya dari orang tua. Kalian belajar sambil membayangkan wajah orang tua yang bekerja di kebun. Ya, ingat bahwa orang tua itu kerja keras di rumah, kerja keras di kampung untuk membiayai kalian kuliah. Syukur-syukur kalian dapat beasiswa, kalian tidak kan susah. Ya, ingat orang tua masa depan sebagai penyemangat kalian masing-masing. Oleh karena itu harus semangat untuk segera menyelesaikan. Aduh, cepat selesai ini. Dia katanya tunggu begitu saya yudisium dia langsung datang melamar. Semakin Anda lama yudisium, semakin lama Anda dilamar. Kalau yang nona, kalau yang laki-laki, semakin Anda cepat selesai, semakin Anda cepat cari mendapat pekerjaan dan mengumpulkan uang untuk melamar anak orang. Itu ya. Oke, selamat sore. Ya teman-teman, kita langsung lanjut ke materi selanjutnya yang akan dimoderatori. Magang 1 saja. Ya teman-teman, saya sebagai moderator kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.